Halo semuanya, Bapak Ibu pecinta dunia pajak Indonesia. Ya, jumpa lagi dengan saya Awan di channel Pajak Smart. Hari ini kita spesial lagi nih guys. Ini ada segmen yang spesial lagi, yaitu segmen Gerbang Solusi untuk Anda semua nih guys, ya teman-teman semua, untuk memberikan solusi perpajakan bagi Anda semua. Nah, hari ini tentu saja kita bersama the one and only Bapak Eka Purnama lagi. Halo Pak Eka, apa kabar Pak? Halo juga Pak Wan, apa kabar? Baik baik, luar biasa, Pak. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas khusus bagi orang pribadi yang UMKM ya. Jadi bagi teman-teman yang pribadi UMKM, lu bayar pajak UMKM seperti biasa, tetapi sebenarnya Anda ini bukan UMKM. Nah, DJP bisa tahu loh. Nah, ini kata Pak Ika ya, bukan bukan kata saya ya. Nah, gimana nih maksudnya nih? Langsung saja ya kita tanya ke teman-temannya, langsung ke ahlinya nih. Jadi Pak Ika nih, gimana nih maksudnya Pak Ika? Topik yang Bapak mau bahas ini kenapa bisa begini nih? Oke, kawan dan teman-teman semua, sebelum kita lanjut saya mau disclaimer dulu nih ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini ini pendapat pribadi saya, bukan ajakan, anjuran, bukan lula kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan, teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman kalau ada masalah mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di kantor pajak, apabila ingin mengetahui lebih spesifik lagi tentang permasalahan perpajakan teman-teman. Oke, luar biasa. Seperti biasa butuh disclaimer ya, Pak. Oke. Nah, Ya, eee, disclaimer dulu. jadi yang masuk kategori UMKM itu menurut pajak, sebenarnya siapa saja sih, Pak? Ya, jadi menurut pajak ini kan UMKM itu bisa perorangan, bisa CV, bisa juga PT. Asalkan omset per tahunnya itu belum melewati 4,8 miliar. Maka semua itu termasuk wajib pajak UMKM. Oh gitu, oke baik. Itu udah umum lah ya. Nah, tetapi omset UMKM 4,8 M itu dilihat dari per NPWP-nya kah atau per NIK-nya, Pak? Nah, ini biasa orang seringkali mungkin keliru ya, keliru menafsirkan ya. Jadi omset UMKM 4,8 miliar itu bukan dilihat berdasarkan per NPWP atau per NIK. Nah, mungkin teman-teman saat saya sampaikan ini bisa bertanya-tanya ya, mungkin bingung ya, kenapa? Jadi penjelasannya ini sebagai berikut nih. Misalnya seseorang ini punya NPWP pusat yang belakangnya kosong kosong kosong. Kan biasa orang pribadi saat dia pertama kali buat NPWP yang diterbitkan oleh DJP kan yang belakangnya kosong 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 tuh. Kemudian kadang-kadang NPWP orang pribadi ini dia buat lagi kan NPWP cabang yang belakangnya nanti 001, 002, 003 dan seterusnya. Maka omset 4,8 miliar itu adalah gabungan semua omset di masing-masing NPWP pusat dan cabang. Misal NPWP 000 itu omsetnya 1 miliar selama 1 tahun, NPWP 002 1 miliar, NPWP 003 1 miliar. Kemudian ya berarti kan NPW 000, 001, 002, 003 berarti total itu omsetnya sudah 4 miliar gitu kawan. Demikian juga suami istri yang menikah dan tercantum di kartu keluarga, meskipun masing-masing memiliki NPWP, maka perhitungan omset 4,8 miliar itu adalah gabungan omset dari NPWP suami dan NPWP istri. Misal NPWP suami omsetnya 2 miliar, NPWP istri omset 2 miliar, maka total omsetnya adalah sudah 4 miliar. Kebetulan ini semua yang saya berikan contoh ini kan masih di bawah 4 miliar, jadi memang masih masuk kategori UMKM. Seandainya Oke. kalau digabungnya lebih ya udah bukan UMKM Oke. ya. Nah, jadi itu kasusnya kan masih di bawah 4,8 M tuh, Pak. Nah, sekarang kalau suami istri ternyata setelah digabung lebih dari 4,8 M, gimana tuh, Pak, ceritanya? Nah, kalau omset lebih dari 4,8 M, ini walaupun wajib pajak nih tidak melamar jadi PKP, maka DJP bisa secara jabatan menetapkan wajib pajak tersebut menjadi PKP. Dengan menjadi PKP, maka ada kewajiban untuk memungut PPN yang sudah muncul saat itu juga. Wow, oke. Iya sih ya, mesti bayar PPN sih. Tapi memangnya bisa ketahuan tuh, Pak, kalau omset udah lebih dari 4,8 gitu?
Ya, kalau kita melihat ya, melihat pengalaman teman-teman kita, kita kan baru selesai nih, selesai dengan PPS kan kemarin 30 Juni kemarin kan. Kita bisa Mhm. lihat bahwa semua data perbankan, asuransi, saham di bursa, reksadana, kepemilikan kendaraan, transaksi penjualan melalui saluran elektronik ya, PMSE, beserta dengan nama toko online yang dipakai di marketplace, kemudian dana hasil penjualannya di-withdraw, ditarik ke rekening mana, semua ketahuan, kawan. Bahkan Mmm, yang kemarin terima himbauan ikut PPS dari DJP, dengan bukti-bukti harta yang ditemukan, itu beberapa teman itu sewaktu konfirmasi ke AR, itu saldo rekening banknya itu tepat sampai angka rupiahnya, nomor rekeningnya ketahuan, di bank mana ketahuan. Jadi bahkan bukan cuma rekening bank nih, kawan, nilai polis asuransi juga ketahuan sampai angka rupiahnya. Jadi bukan hal yang mustahil bagi Dirjen Pajak untuk bisa tahu mutasi transaksi kita. Dan jangan lupa sekarang ada integrasi kan KTP dengan NIK, dengan NPWP yang akan memudahkan pihak pajak mendeteksi rekening bank. Yang mungkin waktu saat kita buka hanya dengan menyerahkan NIK KTP saja kan. Biasanya kalau kita buka ke bank rekening belum ada NPWP, orang ngaku belum ada NPWP atau memang belum punya NPWP, kan cukup menyerahkan KTP saja. Nah, dengan integrasi data ini kan berarti DJP bisa tahu nih semua orang yang belum punya NPWP, tapi saldonya besar kan. oke. Oke, itu udah nyangkut ke NIK dan bank rekening bank ya? Oke. Nah, sekarang kalau kalau Bapak khawatir tadi Bapak mengatakan bahwa rekening bank itu bisa ketahuan dari KTP dan NIK-nya, gimana kalau orang itu, misalnya dia rekeningnya dipecah-pecah ke berbagai bank gitu, apakah tetap akan ketahuan gitu, Pak? Kalau menurut saya sih tetap akan ketahuan ya, karena di negara kita ini kan ada satu lembaga yang menerima semua laporan dari bank ya, yang namanya PPATK ya. Jadi bank akan melaporkan setiap transaksi dengan nominal tertentu ke PPATK, dan PPATK akan mengolah data itu untuk diteruskan ke pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu kepolisian, kejaksaan, BNN, dan salah satunya adalah Dirjen Pajak. Jadi PPATK menerima data dari semua bank dan orang yang sama saat membuka rekening di berbagai bank pasti kan menggunakan KTP yang sama, NIK-nya pasti sama, Pak Wan. Jadi pasti walaupun dia buka rekeningnya disebar ke berbagai bank, NIK-nya cuma satu. Pasti pada saat datanya ditarik oleh PPATK akan terkumpul jadi satu. Tapi kali ini kita tidak bahas ya pelaporan bank ke PPATK. Mungkin nanti di channel kesayangan kita ini kita akan bahas lagi. Jadi apa gitu loh pelaporan bank ke PPATK bagaimana yang dilaporkan. Jadi kita akan bahas mungkin di kesempatan berikutnya. Jadi menurut saya meskipun rekening dipecah-pecah, pasti akan tetap ketahuan, Pak Wan. Oke, baik Pak, siap. Kita tunggu nih Pak ya video yang lebih spesifik membahas tentang PPATK nih, karena menarik juga nih tentang PPATK. Oke. Nah, terus saya kepikiran lagi nih Pak, kalau Bapak tadi bilang, rekening tuh pasti ketahuan gara-gara, ada NIK-nya sudah terdaftar semua, tapi gimana kalau suami istri nih, dia bikin rekening, suami dan istri pakai NPWP yang berbeda? Nah, apakah bisa terhubung juga kalau gitu? Kalau menurut saya pribadi, DJP sekarang kan sedang mengembangkan yang namanya CRMBI ya, yang mengintegrasikan semua big data analysis. Jadi nik suami dan nik istri tergabung dalam satu kakak, ya. Kita tidak usah jauh lah melihat ke sistem pajak. Kita coba lihat BPJS Kesehatan saja. Data nik di satu kakak itu terhubung semua kan. Kalau misalnya bayar iuran BPJS nih, harus bayar untuk semua nama dalam satu kakak. Itu baru BPJS Kesehatan. Sekarang DJP. DJP itu merupakan tulang punggung penghimpun penerimaan negara dan seharusnya punya program yang canggih untuk mengolah semua big data yang tersedia dari berbagai instansi, kawan. Wah wah, kalau gitu cukup repot juga ya. Nah, sekarang kalau seperti ini,
bisa-bisa banyak orang yang masih belum sadar pajak itu, kalau mereka sudah bukan UMKM gitu ya, sebenarnya dia dia sudah bukan UMKM tapi dia nggak sadar gitu loh. Nah, jadi walaupun dia sudah bukan UMKM, tapi dia masih bayar pajak yang UMKM nih, banyak orang seperti ini. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana solusinya itu, Pak? Ya, kalau solusi terbaik menurut saya ya bayarlah pajak sesuai kategori masing-masing. Ya, kalau omset UMKM bayar pajak UMKM. Kalau omset bukan UMKM bisa bayar pajak sesuai ketentuan. Kalau misalnya sudah terlanjur bagaimana? Mungkin untuk lebih detail mengenai hal ini bisa dikonsultasikan ke konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR di kantor pajak teman-teman terdaftar ya, karena ini kan, sangat teknis ya, Pak Wan. Oke, baik, ini sudah terlalu teknis ya, jadi teman-teman mungkin bisa langsung hubungin konsultan pajak Anda, atau ke AR, atau bisa ke Pak Eka juga. Oke. Nah, tapi sebenarnya gini Pak ya, kita dalam dalam sisi saya sebagai pengusaha gitu, atau banyak teman-teman sebagai pengusaha gitu, kita sebenarnya itu banyak teman-teman pengusaha yang mereka tuh mau bayar pajak kok sebenarnya Pak. Mereka itu mau bayar pajak, tetapi, ya mungkin ada beberapa orang yang merasa pajak UMKM itu masih terlalu tinggi gitu. Nah, mungkin bagi mereka, mungkin untungnya kecil, sehingga walaupun 0,5% bagi mereka tuh, besar ya, karena mungkin mereka juga terlibat di bisnis yang sangat sangat tipis sekali keuntungannya. Nah, sekarang apakah ada nih Pak, cara atau trik untuk lebih ngurangin pajak lagi itu Pak? Sebenarnya ada caranya Pak Wan ya. Kalau misalnya merasa pajak 0,5% itu terlalu tinggi, ya jangan memilih untuk dikenakan PPh final 0,5%, tapi kan bisa memilih metode pembukuan dan tarif pajak dihitung dengan tarif pajak normal. Nanti hasilnya itu kan untuk bisnis dengan profit margin tipis, maka pajak yang dibayar juga pasti kecil kan. Oh gitu, oke. Ya, bisa sih pakai pembukuan sih ya. Oke, terus gini Pak, kalau pengusaha itu omsetnya sudah sampai lebih dari 4,8 contohnya ini ya, maka kan dia akan otomatis jadi PKP dan dia harus pungut PPN yang sampai 11% nih kepada pembelinya. Nah, biasanya inilah yang menjadi beban, jadi momok berat bagi para pengusaha ini gitu, sehingga harga jual akan meningkat. Nah, apakah kalau kondisi begitu tuh sudah saatnya kah untuk split badan usaha atau membuka badan usaha baru gitu, Pak? Ya memang kita tahu bahwa tarif pajak PPN itu 11%. Tapi sebenarnya tidak semua tarif PPN itu yang dikenakan kepada pembeli itu 11% ya. Ini kembali ke jenis usaha masing-masing, karena PKP itu kan banyak jenisnya. Ada yang memungut PPN 11% ke pembeli, ada yang PPN-nya dipungut oleh pembeli, ya, yang mereka menjual kepada WAPU, wajib pungut kan. Kemudian ada yang PPN-nya 1,1% juga, ya. Ada yang PPN-nya dibebaskan, ada yang PPN-nya tidak dipungut. Jadi sebenarnya kayak dibebaskan atau tidak dipungut ini kan kita bisa anggap bahwa ini PPN-nya sebenarnya 0% kan. Jadi tidak ada pengaruh ke harga jual. Jadi misalnya kalau kita lihat dari sisi PPN, omset di atas 4,8 M belum tentu perlu membuka badan usaha baru. Karena PPN tidak selalu 11%. Jadi jenis usaha berbeda akan memerlukan tax planning yang berbeda juga, Pak Wan. Oh gitu, ya betul betul betul. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir berlebihan juga sebenarnya ya, kalaupun punya omset di atas 4,8 belum tentu mesti bayar 11% gitu. Ya tolong konsultasi ke konsultan pajak teman-teman ya, atau langsung ke Pak Eka juga boleh. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat hari ini nih Pak, sebenarnya gara-gara, walaupun suami istri gitu punya beda NPWP ya, kemudian dia punya NPWP pusat dan ada cabang untuk orang pribadi gitu. Nah, walaupun dia punya NPWP cabang dan pusat, itu tidak menambah juga toh jatah omset untuk WP UMKM ini. Nah, kalau gitu apakah lebih baik NPWP suami istri digabungkan saja ya, Pak? Dan NPWP WPOP yang ada cabang 001, 002, apa mending dicabut aja kalau gitu, karena nggak ada gunanya tuh? Ya, sebenarnya untuk alasan kepraktisan ya Pak Wan ya, boleh aja dicabut. Tapi kan kita harus ingat nih, kita kalau mau cabut NPWP kan ada pemeriksaan. Nah, tergantung ya, tergantung siap nggak siap kan untuk Oke. diperiksa. Iya iya iya, tergantung kesiapan juga sih ya. Oke oke. Nah, kita kembali ke mengenai WP UMKM yang
yang ini nih, yang bukan UMKM ya. Jadi kalau ada seorang WP nih Pak, yang sebenarnya sudah bukan WP UMKM, tetapi dia baru membayar pajak UMKM gitu. Nah, konsekuensinya apa kalau gitu Pak? Ya, kalau konsekuensinya sebenarnya ya dia harus membayar pajak sesuai tarif normal di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, salah satu hal yang mungkin memberatkan untuk WP yang sudah bukan UMKM, yaitu ada ketentuan yang menyatakan bahwa kalau omset kita sudah di atas 4,8, kita harus menyelenggarakan pembukuan. Nah, terus jikalau saat terjadi pemeriksaan diketahui tidak menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, serta akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya, norma perhitungan penghasilan neto itu bisa besar nilainya kan. Mungkin ada usaha tertentu yang 30%, ada yang 36%. Nah, normanya saja sudah 30 sampai 36%, dikalikan tarif PPh normal, tergantung penghasilan, ada yang kena 5%, nanti 15, 25, 30, 35, nah kan jadi besar itu. Wah, lumayan juga tuh Pak. Oke. Nah, tadi Bapak ngomong tadi mengenai PKP jabatan. Nah, sekarang misalnya seseorang baru dikukuhkan sebagai jabatan, sebagai PKP gitu ya. Terus terjadi pemeriksaan nih. Nah, apakah pemeriksaan yang terjadi itu hanya untuk 1 tahun saja gitu, Pak? Ya, kalau kita lihat di Surat Dirjen Pajak nomor S303, PJ02 tahun 2016 ayat 4A menyatakan kewajiban perpajakan itu bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak NPWP dan atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kewajiban perpajakan itu bukan timbul pada saat kita dikukuhkan nih, pada saat kita bikin NPWP, bukan saat itu. Atau kita diterbitkan NPWP secara jabatan, bukan pada saat itu. Tapi pada saat persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. Contoh, baru punya NPWP, tapi dari sejak 5 tahun yang lalu dia sudah berdagang ya, berarti kewajiban pajaknya itu sudah mulai 5 tahun yang lalu. Nah, omset teman-teman misalnya sudah lebih dari 4,8 sejak 4 tahun yang lalu, berarti kan kewajiban PKP-nya sudah mulai 4 tahun yang lalu. Nah, tapi undang-undang itu membatasi. Dirjen Pajak hanya bisa paling lama memeriksa mundur 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, berarti bukan 1 tahun ya, mundurnya maksimum 5 tahun saja. Jadi, secara ketentuan kita tahu bahwa berarti bisa diperiksa 5 tahun ke belakang untuk PPh dan PPN. Nah, jadi bagi teman-teman nih wajib pajak yang kemarin ikut PPS patut bersyukur, Wawan, karena tidak Iya. akan diperiksa mundur 5 tahun ke belakang. Nah nah kemudian kalau misalnya DJP bisa mengetahui kita ini bukan UMKM dan transaksi kita sebagai PKP itu dari mana gitu ya. Jadi sekarang ini sejak 1 April 2022, itu faktur pajak kan harus diisi dengan lengkap tuh, harus lengkap. Kalau dulu kan boleh diisi dengan kosong 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 tuh, nol 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 semua kan, sekarang nggak boleh. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum paham maksud dari Dirjen Pajak menyuruh mengisi harus minimal ada NIK tuh apa gitu loh. Sehingga kalau kita bertransaksi dengan PKP, pasti PKP itu akan melaporkan transaksinya dengan kita kan, dia isikan NIK kita atau NPWP kita, sehingga pasti ketahuan transaksi pembelian kita. Contoh nih yang biasa, sering ketahuan nih UMKM yang jualan HP, ya kan, jualan elektronik. Kenapa? Karena dia belinya dari pabrikan kan, dari, eee, importir atau dari pabrik HP-nya kan. Nah kemudian
UMKM yang menjual pakaian nih, teman-teman kita mungkin yang di Tanah Abang yang memproduksi sendiri dari bahan kain ya, akan terdeteksi dari pembelian bahan kainnya ke pabrik. Nah, UMKM toko kelontong, ya sembako juga akan terdeteksi dari pembelian barangnya ke produsen, ke pabrik yang menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-harinya gitu loh. Nah, kemudian integrasi nomor induk kependudukan NIK dan nomor pokok wajib pajak NPWP itu akan mempermudah upaya pengawasan kepatuhan wajib pajak, ya kan. Adanya NIK sebagai single data membuat data orang dimanapun nanti akan terdeteksi saat bertransaksi dengan penyedia jasa keuangan nih, ya kan. Karena semua orang saat buka rekening pasti pakai KTP, NIK-nya udah pasti terhubung semua, mau buka di bank mana saja. Karena hampir misal contoh lah, kita mau kalau tadi buka rekening sudah pasti perlu NIK, beli obligasi perlu NIK, beli saham, buka akun di sekuritas perlu NIK, beli rumah harus ada NIK dan NPWP kan. Nah, kemudian ya namanya ini udah zaman keterbukaan ya, dengan adanya integrasi NIK ini ya orang seharusnya berpikir 2 kali ya untuk menghindar dari pajak. Itu menurut saya, Wawan. Oke, wow, luar biasa ya, luar biasa. Gerbang Solusi hari ini sangat mencerahkan nih teman-teman. Sangat memberikan informasi yang penting bagi kita semua ya. Sebenarnya sih masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan sih, tapi sih teman-teman masih belum paham, ulangi lagi teman-teman video ini dari awal, ulangi lagi. Kalau Anda masih kurang paham lagi, bisa langsung hubungi Pak Eka untuk diskusi atau mungkin konsultasi langsung lah dengan Pak Eka gitu. Oke, baik Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka, hari ini sudah banyak sekali memberikan inspirasi bagi kita semua, banyak informasi di Gerbang Solusi hari ini. Nah, mungkin boleh kasih info penutup dong Pak untuk kita semua nih Pak. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mau bertanya secara langsung, saya akan tersedia gratis di live Instagram setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 malam. Silakan follow Instagram saya, cari nama saya Eka Purnama, ada foto saya di sana yang keren. Nah, jika Anda perlu diskusi khusus dengan saya, silakan hubungi langsung ke www.lembagabantuanpajak.com. Saya ada di trainer nomor A04. Oke, luar biasa. Di trainer A04 ya di lembagabantuanpajak.com ini adalah komunitas yang kita bikin sama-sama untuk bantuin teman-teman bisa mendapatkan diskusi pajak yang terbaik untuk Anda semua. Oke, itu aja. Baik Pak Eka, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya Pak. Sampai jumpa. Yo, See terima you. kasih, Mari. sampai jumpa. Mari.